Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nomor 3 untuk hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pun di penghujung bulan Sya'ban ngimutaken malih pun notok niki sing gadang-gada utang poso kala wingi monggo dipun sauri. Dulur-dulure ditangleti, anak-anake ditangleti, mbok menawi enten sing gadah utang poso. Agar ketika nanti Ramadan kita sudah bisa melaksanakan puasa dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walis sab'ati fi hadithi Abi Ayyub. Diceritakan dari 7 imam hadis. Fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha bi ghaitin wala baulin. Janganlah kalian menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi kiblat. Bi ghaitin, sebab kalian buang air besar, wala baulin, ataupun termasuk buang air kecil. Jadi dilarang menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita buang air kecil ataupun air besar. Berarti tidak boleh menghadap ke tembundi, barat dan timur. Nah, enten terusan ini. Walakin, dan tetapi yang dibolehkan itu syarriku, menghadaplah kamu ke timur, au gharribu, atau menghadap ke barat. Nah, ya, gak oleh menghadap ke kiblat pada waktu buang air besar, air kecil. Gak boleh juga menghadap ke belakangnya kiblat, artinya gak boleh ke kanan, gak boleh ke timur, gak boleh ke barat. Walakin, akan tetapi yang dibolehkan itu menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ukuran utama dari ndak bolehnya membelakangi kiblat ataupun menghadap ke kiblat pada waktu kita buang air kecil dan air besar itu tidak boleh membelakangi kiblatnya, bukan arahnya. Kenapa kok yang dibolehkan sini gak boleh menghadap kiblat, gak boleh membelakangi kiblat, tapi kok dibolehkan menghadap ke timur dan ke barat? Sebab posisi Masjid Nabawi itu berada di utaranya Ka'bah. Sehingga yang tidak dibolehkan oleh Nabi menghadap ke kiblat itu gak boleh menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Nah, karena yang membaca ini orang Indonesia, ya orang Indonesia, berarti bukan yang diboleh yang diambil menghadap ke barat ke timurnya yang boleh, bukan itunya. Tapi hadis yang pertama tadi itu, kata-kata yang pertama tadi, intinya tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya.
Karena kita berada di timurnya Ka'bah, berarti nggak boleh menghadap ke barat dan ke timur. Nah, ini masalah kalau orang yang hanya memedomani hadis itu dari sisi lafadznya saja. Dari sisi lafadznya saja. Loh, berarti kalau begitu dari hadis ini kita harus, kalau buang air kecil, air besar harus menghadap ke barat, ke timur. Kenapa? Iku mau. Walakin syarriku au gharribu. Nah, inilah pentingnya kita belajar ngaji itu dari sisi konteksnya. Konteks itu apa? Asbabul wurudnya. Kenapa munculnya hadis ini? Pada waktu kapan hadis ini dimunculkan? Kenapa hadis ini dimunculkan seperti ini? Sebab antara hadis yang satu dengan yang lain itu kadang-kadang berbeda. Kenapa perbedaannya itu? Karena konteksnya. Karena konteksnya. Nah, konteksnya Nabi menyampaikan begini ini berada di Madinah. Nah, Madinah itu berada di sebelah utaranya Ka'bah. Sehingga Nabi tidak boleh buang air kecil, air besar itu menghadap ke timur ataupun ke barat. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita belajar ngaji Al-Quran, belajar ngaji hadis itu juga harus tahu asbabul wurud maupun asbabun nuzul. Napa artinya asbabun nuzul niku? Sebab-sebab turunnya ayat. Asbab kalau hadis namanya asbabul wurud. Ya. Tidak sekedar, wiki wis taking ini, kudu dipahami begini. Nah, ada yang begitu. Tapi nanti suatu ketika kalau menghadapi hal-hal seperti ini, mereka akan kaget loh. Iya. Jadi penting, konteks itu penting. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi, man sapane wong ata kang teka sapa wong al-ghaita ing panggonan buang air besar, falyastatir mongko becik gawe satir, mongko becik gawe aling-aling sapa wong. Nah, ini perintah bagi kita. Kalau kita buang air besar, air kecil itu harus tertutup. Harus tertutup. Minimal kalau memang tidak ada tutup, maka cari tempat-tempat yang tersembunyi. Bahkan hadis yang kemarin kita baca itu, yus nggawa kain ngono lah. Kayak ono tombak, ini kan ngoten, kayak tombak ngarepe, kayak ono dang-dangan kain. Sing penting gak los. Gak ketok wong. Wa anha, dan diceritakan juga oleh Aisyah, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaidi kana ono sapa nabi idza kharaja tatkalane metu sapa nabi minal ghaidi saking panggonan buang air besar, qala beliau berdoa ghufranak. Artinya as'alu ghufranak. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya. Akhrajahu, ngeta'akan hu ing hadis al-khamsah, imam yang kelima, wa sahhahu Abu Hatim, dan disahihkan oleh Abu Hatim. Nah, hadirin, ini doa yang dipanjatkan Nabi ketika beliau setelah buang air besar. Ya. Apa? Ghufranak, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Nek panjenengan ndonga ya napa? Mantun medal dugi toilet napa dungane? Napa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, ngoten. Niku donga napa niku? Oh, pas mlebat. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kula nanti ditanggleti, Pak.
angsal donga. Nggih, donga napa niki? Donga umum ngoten niku, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Yo gak apa-apa, gak ono wong sing protes kok. Artinya kan ya apik ae sih. Kok ya cok donga yang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lapo donga mari salat kok Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini Allahumma barik lana kan si apik. Allah ya Allah berikanlah keberkahan. Bariklah fi ma razaqtana dalam rezeki kami. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa Nabi itu kok berdoa setelah dari tempat buang air besar itu, ghufranak, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Napa? Apa hubungane mari teko WC kok njaluk sepuro? Ayo. Napa? Kula kok kawula wae nggih mikir-mikir, kene apa ya? Wong teko jeding kok. Mari ngono metu kok ghufranak ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dosa apa nang jero jeding mawon. Napa enten di Semarang. Nah, setelah saya baca di kitab Subulus Salam itu ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, ini loh hebatnya Nabi. Nabi itu beliau tidak pernah lalai sedikit pun dan tidak pernah tidak berzikir kepada Allah. Kecuali nang jero jeding. Ayo istighosah nang jero jeding la ilaha illallah. Jadi di luar WC itu Nabi selalu ingat Allah, baik dari lisannya dengan hatinya. Bahkan dalam tidurnya itu, yang tidur itu matanya, tapi hatinya hidup beliau itu. Kecuali di kamar kecil. Kecuali berarti Nabi ketika itu berarti wis kaeling blas karo Gusti Allah ngono, Pak. Ya enggak juga ya. Tetapi ini ungkapan dari As-Sun'ani, Imam As-Sun'ani itu mengatakan bahwasannya Nabi itu sedemikian pedulinya terhadap kelalaian dirinya. Aku nek jeding iku gak ini apa jenenge? Ya gak berzikir lewat lisan saya. Nah, ini harus saya saya mintakan ampun kepada Allah. Padahal nek kita niki kira-kira nang jeding tok apa nang gone njaba ya lali. Dimanapun kita lupa ya. Jadi ayo kita coba latihan, hidupkan ingat kepada Allah di semua tempat lah. Bahkan di sisi-sisi maksiat pun juga ingat kepada Allah sehingga burung dadi maksiat. Kan beberapa waktu dulu kita sampaikan, wong apa kok iso maling itu gara-gara gak eling karo Gusti Allah. Nek eling, lho mesti wong maling itu kan mesti delok kanan, delok kiri. Nggih kan, delok kanan, delok kiri, delok ngarep, delok mburi, gak ono sikat. Tapi nek kira-kira wong eling karo Gusti Allah, delok kanan, delok kiri, delok kanan, delok kiri, delok ngarep, delok mburi, gak ono sing eling napa? Sing ono sapa? Gusti Allah. Kira-kira sida nyolong napa mboten? Jadi latihan ingat kepada Allah dimanapun. Nanggone napa niki pasar eling Gusti Allah. Ya wis eling, wis pokoke pribadi ae lho, gak usah diungkapno. Ya, gak usah diungkapno. Ya apa carane supaya aku iki tetep eling karo Gusti Allah. Bahkan Mas Asep delok ono wong wedok, ayune Gusti Allah, Allah gawe wong ayune ngene misalkan. Sik nekakno Gusti Allah lah ben eling. Ono wong yo kebalikane. Kucik eleke perbuatan ini. Ya Allah, si ono wong kaya ngene. Lho, Allah mana sing disebut? Wis ayo dicobalah ngono. Nabi itu tidur, ketika tidur matanya yang tidur, hatinya tidak tidur. Monggo latihan. Ya apa latihannya, Pak? Anjenengan badhe tidur niku. Napa? Pun dilalekno sedaya masalah-masalah. Mari ngono
konsentrasi dengan ya hilangnya masalah-masalah itu. Yang kedua, pasti nanti kita sadar dengan nafas yang keluar dan yang masuk itu. Nah, ketika keluar masuk nafas itu, ayo kita masuki kata-kata Allah. Allah, 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 sampai turun. Panjenengan nek pas ngoten niku pasti Bu, pasti Pak. Panjenengan tangi ku pasti mulut dan hati kita itu langsung Allah nyambung mana. Nek gak percaya coba kok pengingun. Allah terus. Nek pas tangi lagi Allah. Langsung ngiling Allah. Lha iku Danio nek pas turu ngono terus meninggal dunia. Berarti panjenengan itu yon moco Allah, Allah sampai kiamat pasti bangunkan dari alam kubur. Allah, loh, terus beda alam. Nah, itu luar biasanya. Ya. Ayo kita latihan. Ini kita dipameri oleh Rasulullah. Begitu pedulinya Rasulullah itu dalam mengingat Allah itu dimanapun beliau mengingat Allah, bahkan ketika larangan untuk menyebut nama Allah di dalam WC itu, beliau ganti dengan doa ghufranak, ya Allah ampuni dosa kami atas kelalaian kami yang tidak berucap zikir kepadamu. Nah, ini luar biasanya Rasulullah. Nah, panjenengan ini termasuk umate Rasulullah. Nek gak iso kaya Rasulullah ya minimal ya rotok-rotok mirip-mirip dedek lah. Mirip-mirip dedek lah. Ya. Mirip-mirip dedek. Katanya meso ganti saiki. Masya Allah. Ojo adik dibanter-banter arek saiki ku, arek saiki ku. Masih ya ngomong biasa ngono ya ono ngarepe ku saiki ku. Iya. CUK. Mesti ono ngono banter. Umpamane diguak CUK emang ya gak apa-apa sih. Ngono iki ya sik ono ae. Pak gak Surabaya, Pak, nek gak ono CUK iku, Pak. Anggite aku gak wong Surabaya ta. Aku ya wong Surabaya. Arek-arek iku ngoten. Jadi ungkapan yang biasa. Diganti. Waduh, Pak, sok koyo wong alim-alim. Ya wis nek sampean gak kepingin didelok wong alim ya wis pribadi sampean ae. Ayo digerabaki semua aktivitas kita ini udah rahasia kita sama Allah saja. Artinya apa? Ungkapan kita, ucapan kita, penglihatan kita. Walaupun kita berangkat ndelok dangdutan, hati kita ini ya Allah, ono penungso koyo ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Pokoknya Allah tok pokoknya luar biasa. Panjenengan didelok wong iki lho bendina dangdutan. Tapi kok yo pas mati ini kok wapi ngono. Urusane Gusti Allah. Urusane Gusti Allah. Ben orang-orang nanti terbelalak di akhirat. Masuk swarga. Padahal biyen ketokane dowablek. Wis lah. Kalau kita ndak siap dengan ungkapan orang, sampeyan niku kok alime, wis koyo alim-alim ora gak iso ngene. Biasa wae koyo wong biasa. Tapi kita harus punya sirriyah. Aktivitas yang tersembunyi, rahasia banget. Iki urusanku karo Gusti Allah, dudu urusan sampean. Khusus. Masing-masing kita ayo punyalah. Kecil, misalkan, wis aku bendina pokoke maca bismillah. Mangan sak kecapan bismillahirrahmanirrahim. Maring alhamdulillah. Cukup maneh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kira-kira sak piring pirang bismillah. Iso dadi waline Gusti Allah gara-gara bismillah. Cilik lho, Pak. Iku urusan cilik napa gede? Wis gak apa-apa. Iki urusanku karo Gusti Allah. Ya. Nek gak pengin dicemok wong, wis pelan ae. Ini tabungan saya. Ini sirriyah saya khusus hanya persembahkan. Ini hanya untuk Allah. Masya Allah. Ya. Ada orang yang dicintai oleh Allah itu sebab itu.
Ada orang itu yang dicintai oleh Allah itu ngimami bendino cuma mocoe kul huwallahu ahad. Enak. Sampe seneng nek bendino diimami kul huwallahu ahad Allahu samad. Enak Pak, sip ya cepet. Cepet. Ngimami kok suwene. Ojo kaya kula ngenteni iki sapa imame iki suwe. Tak keri-keri dhek. Sudahlah. Ya, wis ayo duwe amalan-amalan khusus yang itu rahasia saya dengan Allah. Gak urusan karo menungso. Babano menungso ndelok aku kaya tembelek gak apa-apa. Sing penting Allah melihat saya seperti intan permata. Masya Allah. Urusan pribadi. Ghufranak. Ya Allah ampuni dosa kami. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah An Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Apal niku Bu? Ayo coba bareng-bareng dungane metu teko WC. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa'afani. 1, 2, 3 ulangi. Azhaba annil adha wa'afani. Napa artine? Segala puji kepada Allah yang azhaba menghilangkan anni dari saya al-adha penyakit wa'afani dan yang telah memberikan kesehatan. Nah, ini dibaca. Dibacane nok jero WC napa nok njaba? Nah, karena ada alhamdulillah maka di luarnya. Okay. Ada doa yang lain. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza walau syaa habsahu fiyya. Segala puji kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala penyakit walau syaa dan jikalau Allah berkehendak habsahu fiyya ya. Tetapnya penyakit itu kepadaku untukku maka ya sakit akhirnya. Tapi dengan akhirnya kita dikeluarkan dari penyakit itu akhirnya kita sehat. Alhamdulillahilladzi hasuna ilayya fi awwalihi wa akhirihi. Ada doa lagi. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah alladzi hasuna ilayya yang telah memberikan kebaikan ilayya kepada saya fi awwalihi wa akhirihi di awal saya dan di akhirnya. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa quwwatahu wa dhhaba 'annil adza sami. Jadi napa dungane minimal itu. Panjenengan ya sing wis hafal yaiku alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Sampun kemawon didik mawon. Alhamdulillah, pun kula ulangi malih. Jadi pada hari ini tadi kita belajar bahwa intinya kita buang air besar, air kecil itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Ini panjenengan posisinya di timurnya Ka'bah berarti gak boleh menghadap ke barat ke timur. Tapi kalau posisi panjenengan berada di sebelah selatannya Ka'bah maka tidak boleh menghadap utara ataupun selatan. Yang paling penting gak oleh menghadap dan membelakangi Ka'bah. Nomor 2, kalau kita buang air besar, air kecil, diberi aling-aling, diberi satir, ya, pelindung, ojo makjur ngono ya, makjur ngono ya. Allah, okay. Masya Allah, ningali tiang-tiang, kok iso nih, kok iso. Nah anak-anak kita, putu-putu kita, cucu-cucu kita, anak-anak kecil-kecil itu bisa dikondisikan kok. Okay. Ojo dididik gampang, wis nguyuh ning ngarep, nguyuh ning ngarep. Koyoke biasa, Pak.
Tapi itu luar biasa itu. Pengaruhnya luar biasa. Kalau kita disiplinkan anak kita itu ojo pipis nek gak jero jeding, gak bakal pipis. Gak bakal pipis. Soalnya napa kula tingali kuwatang gampang rek carcur-carcur ning ngarep. Padahal ketika ngapunten anak saya dulu itu kecil wis nak nang kono enak tak coba. Enggak bisa ya, enggak bisa. Nang jeding ya nang jeding. Artinya bisa dikondisikan. Kecuali nek kita umur-umur kita iki wis rodok klepi rodok napa dol-dol. Gak kuat. Wis eling ngono jero napa niki tol macet. Macet kudu pipis ki nang ndi. Ngono metu. Ini jopo melewayu nih. Jane wis tuwa ya, klepi wis rodok dol ya. Iki mumpung arek sik cilik, ayo dilatih. Insyaallah kalau sudah kecilnya dilatih dia tidak buang air kecil kecuali di tempatnya, insyaallah nanti di besarnya nanti akan terkesan. Saya tidak kencing kecuali di tempatnya. Yang ketiga kita belajar bahwa ayo kita senantiasa meneladani Rasul yang tidak pernah tidaknya Rasul itu selalu ingat Allah. Ya, ingat Allah dimanapun tempatnya, ayo itu kita jadikan sebagai sangu kita. Ya, sangu kita menjadi apa? Hambanya Allah. Iki sing tak gowo. Sanguku meneh wis iki. Cewili, ya cuma bismillah wis gak apa-apa. Babano wong delok aku gak patek. Wis kaya elek wis gak apa-apa. Sing penting urusanku karo Gusti Allah tak penting no. Nah, bismillah. Insyaallah mugi-mugi itu semuanya nanti bisa menyelamatkan kita semua. Yang keempat, doa setelah buang air kecil, air besar. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ayo kita baca. Pun enten pertanyaan? Iya. Ah, nggih. Pak, kalau kita ke kamar kecil walaupun tidak buang air kecil atau air besar, apakah harus membaca itu? Ya, harus membaca itu. Ningali konteks, ningali teks dari doanya, ya napa dungane? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung dari tempatnya itu, yang isinya adalah jin lanang, jin wedok. Jin ini apa? Jin WC lanang, jin WC wedok. Berarti yang dilindungi itu, minta lindungan dari itu. Bukan karena kita buang air besar dan air kecilnya. Sehingga apa? Melebu nang kono dungo. Walaupun gak buang air kecil, gak buang air besar. Tapi kalau keluarnya, Pak saya di situ tadi cuma cimuk. Nah, cimuk. Napa cimuk itu? Cuci muka. Ya enggak apa-apa, donga itu. Ben apa ya aku mau. Biar kita terselamatkan dari yang ada di situ itu. Nah, berarti kalau keluar dari WC, Pak, kan tidak mengeluarkan sesuatu pun. Kan gak ada hubungannya karo donga metu teko WC mau. Allahumma alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Gak dibaca ya enggak apa-apa. Masuknya saja ya. Kenapa? Karena kita berlindung kepada Allah dari penyakitnya yang ada di WC tadi. Nggih. Khusus tempat wudu, apakah pakai doa apa tidak? Ngoten. Nggih. Hadirin jamaah rahimakumullah, tempat wudu dengan tempat buang air kecil, air besar kan beda. Nggih. Ini kita ngomong tentang wudu, buang air besar dan air kecil, artinya toilet. Nggih, toilet. Kalau di tempat wudu itu beda lagi doanya itu. Nggih. Nah, terus hadirin, bagaimana Pak kalau kita wudunya di jedingnya itu Pak? Ya berarti ya tetap dongo masuk jeding mau kan. Masih dongo masuk jeding tadi. Ya. Jadi ini beda beda masalah. Dongo ini apa Pak? Nanggone katene wudu Pak. Ya mau nggak digoleki malih. Ya. Mungkin binjing enten pas waktu ini nopo wudu.
Apa boleh Pak, saya masuk tempat wudhu terus Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya gak apa-apa jenengin donga ya. Tapi ana hubungane enggak kan ya. Gak nyambung jak jare jine gak nyambung kau kan kene kok ngene jeding kok misalkan gitu. Tapi tetap semua itu pasti ada manfaatnya karena doanya tadi itu. Nggih. Kalau kinten ngoten pun siang mugi-mugi enten manfaatnya.